Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Luna Aliska Giopani, saya sendiri Maidatul Fitriah dan Dwi Septiani. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai teamwork. Ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Interpersonal Skill dengan dosen pengampu Ibu Feby Nursalisa, Skom Mkom. Selamat menyaksikan. Teamwork. Saat ini kita sudah tidak asing lagi mendengar istilah teamwork, di mana teamwork itu terdiri dari dua kata. Yang pertama ada team yang berarti tim dan work berarti kerja. Kita juga pernah mendengar istilah yang mengatakan jika ingin berjalan cepat, maka berjalanlah sendiri. Namun, jika ingin berjalan jauh, maka berjalanlah bersama-sama. Salas dan kawan-kawan menjelaskan bahwa teamwork adalah bagian penting di dalam kinerja tim. Untuk menjelaskan perilaku tim dengan mengukur beberapa karakteristik perilaku, pemantauan kinerja, umpan balik komunikasi, dan pendukung perilaku. Sementara Henderson 2002 menjelaskan bahwa teamwork adalah sekelompok orang yang bekerja sama di mana kesuksesan setiap anggota atau orang yang terlibat di dalamnya bergantung pada kesuksesan yang didapat oleh kelompok. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teamwork adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dengan saling memahami peran dan tugasnya, di mana harus mendukung rasa hormat dan saling menghargai. Ini sangat berguna untuk menunjang keberhasilan ketika bekerja. Alasan mengapa teamwork sangat dibutuhkan, karena teamwork mampu membuat pekerjaan sesulit apapun menjadi lebih ringan untuk dikerjakan. Hal ini karena masing-masing anggota tim dapat bekerja saling melengkapi kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Tak hanya itu, tapi teamwork juga dapat membuat perusahaan memiliki sistem atau alur kerja yang lebih rapi dan terorganisir. Juga dapat menciptakan rasa kebersamaan dan rasa memiliki terhadap perusahaan. "15 keahlian teamwork yang harus ada pada dunia pekerjaan saat ini." Yang pertama itu ada komunikasi dalam tim. Saat bekerja dengan orang lain, berbagi ide, pemikiran, dan informasi adalah hal penting, sehingga kemampuan berkomunikasi dengan jelas dan efisien adalah keterampilan teamwork yang sangat dibutuhkan. Yang kedua itu tanggung jawab. Dalam teamwork, masing-masing anggota harus memiliki tanggung jawab karena seringkali pekerjaan satu sama lain saling terikat. Yang ketiga, kejujuran antar rekan kerja. Kejujuran adalah kebiasaan yang harus dimiliki semua orang, termasuk saat bekerja dalam tim. Yang keempat, mendengarkan dengan baik. Sama halnya seperti komunikasi, mendengarkan secara aktif dapat membantu anggota tim memahami dan mempercayai satu sama lain. Yang kelima, empati terhadap anggota tim. Memiliki empati untuk rekan satu tim dapat membantu kamu lebih memahami perasaan mereka. Yang keenam, kolaborasi ide. Memiliki sekelompok individu yang bekerja bersama dan menyatukan berbagai keterampilan dan bakat untuk menuju bersama. Yang ketujuh, saling menghargai antar anggota. Dalam teamwork, sangat penting untuk saling menghargai antar anggota tim dan mengakui hasil kerja satu sama lain. Yang ke-8, rasa percaya terhadap anggota. Kepercayaan adalah salah satu unsur penting dalam kesuksesan tim. Yang ke-9, pengambilan keputusan. Membuat keputusan terkadang menjadi hal yang sulit dilakukan. Namun bersama tim, pengambilan keputusan akan menjadi lebih mudah dilakukan. Salah satunya dengan melakukan voting.
Yang ke-10, keterampilan organisasi dan perencanaan. Keterampilan organisasi dan merencanakan sesuatu adalah hal yang diperlukan dalam mengatur sebuah teamwork. Ini digunakan untuk mengatur dan membagi tugas antar anggota serta memastikan bahwa tugas yang dibagikan tidak tumpang tindih. Yang ke-11, memberikan dan menerima feedback. Dalam teamwork penting untuk memberikan feedback kepada anggota tim yang lain dan kamu juga pantas mendapatkan feedback dari anggota yang tersebut. Yang ke-12, ada manajemen konflik. Keterampilan teamwork yang penting lainnya adalah kemampuan untuk menengahi masalah antara anggota tim. Keterampilan ini termasuk kemampuan negosiasi dan menyelesaikan masalah dengan baik. Yang ke-13, ada dapat diandalkan. Kamu harus bisa menjadi anggota tim yang dapat diandalkan agar rekanmu dan satu tim dapat mempercayai kamu dengan informasi perusahaan atau tugas yang penting. Lalu ke-14, saling menghormati dan toleransi. Menunjukkan rasa hormat dan tidak menganggap remeh siapapun serta mendengarkan mereka secara aktif sangat penting dalam teamwork. Yang terakhir, problem solving. Memecahkan masalah dengan berpikir out of the box dilakukan oleh teamwork. Kemampuan untuk melihat masalah dari berbagai sudut dan memanfaatkan keterampilan manajemen waktu yang ada. Cara memotivasi karyawan agar semangat bekerja. Cara yang pertama yaitu dengarkan dan hargai pendapat karyawan. Karyawan dari posisi manapun berhak untuk mengutarakan pendapatnya. Cara terbaik untuk memotivasi karyawan adalah dengan mendengar dan menghargai semua pendapat yang diberikan oleh karyawan. Ide-ide baru dari karyawan itu juga bisa menjadi inspirasi bagi perusahaan untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam operasional. Yang kedua yaitu apresiasi kinerja karyawan. Kita sebagai pimpinan jangan hanya menuntut kinerja dari karyawan, tetapi kita harus ingat pula untuk mengapresiasi kinerja mereka. Sudah sepantasnya karyawan yang mengalami peningkatan kinerja mendapatkan apresiasi dari perusahaan. Hanya dengan ucapan terima kasih atau pujian, hal ini akan meningkatkan semangat kerja karyawan menjadi lebih giat. Jika kinerja meningkat melebihi target tertentu, maka memberikan bonus juga tidak ada salahnya. Kemudian yang ketiga, bangun lingkungan positif. Lingkungan kerja yang positif dapat membantu karyawan untuk mengembangkan kinerjanya jauh lebih baik. Lingkungan positif bisa dimulai dari memelihara budaya perusahaan yang integritas, loyalitas, dan komunikasi yang efektif. Kemudian karakteristik ini pun lama-lama akan terbentuk menjadi lingkungan yang positif dan mendorong karyawan untuk lebih baik bekerja di perusahaan. Kemudian cara yang keempat yaitu jaga transparansi. Transparansi di dalam perusahaan menjadi awal kepercayaan antara pimpinan dan karyawan. Tanpa adanya transparansi, kerjasama tidak akan berjalan lancar dan baik. Contohnya, jika ada kendala dan hambatan dalam proyek, pimpinan atau manajer harus memberitahu kepada karyawan mengenai resiko apa yang dihadapi selama proyek berlangsung. Jangan sampai pihak perusahaan menutupi dan justru karyawan mengetahui hal tersebut di belakang. Sebab hal seperti itu akan mengurangi kepercayaan karyawan terhadap perusahaan. Kemudian yang kelima yaitu berikan jenjang karir. Semua karyawan pasti ingin naik ke jenjang karir yang lebih tinggi. Agar karyawan menjadi termotivasi untuk bekerja lebih giat dan loyal terhadap perusahaan, HRD bisa menyiapkan jenjang karir yang menjanjikan. Jenjang karir ini mempunyai kompetensi tertentu yang harus dikuasai oleh karyawan. Walau demikian, hanya karyawan unggullah yang dapat mengisi posisi pilihan tertentu. Kemudian cara yang keenam yaitu memotivasi karyawan dengan menciptakan learning culture. Budaya organisasi yang baik adalah budaya yang mendorong karyawannya untuk tetap belajar agar selalu berkembang dari waktu ke waktu. Pembelajaran dalam perusahaan dapat didukung dengan menciptakan learning culture. Dengan learning culture yang kuat, karyawan akan terus terpacu untuk meningkatkan skill produktif dan membantu sesama rekannya yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan. Hal tersebut juga menghasilkan kepuasan kinerja yang baik. Kemudian cara yang ketujuh yaitu jadilah panutan. Seorang pemimpin atau manajer menjadi sorotan bagi semua karyawan yang di bawahnya. Pimpinan tidak bisa selalu menuntut karyawan untuk menjadi lebih baik.
Pimpinanlah yang harus aktif pula untuk menyontohkan bagaimana cara menjadi pribadi yang profesional, handal, dan dapat diandalkan. Dengan begitu, pimpinan akan menjadi panutan atau role model dalam perusahaan bagi karyawan. Kemudian, cara yang ke-8 yaitu siapkan fasilitas selain gaji. Memang memberikan gaji menjadi kewajiban perusahaan, namun memberikan fasilitas tambahan seperti camilan gratis, pantry, layanan konseling, dan sebagainya dapat meningkatkan rasa nyaman karyawan di perusahaan. Karyawan yang nyaman mampu bekerja lebih baik dibandingkan karyawan yang merasa tidak nyaman. Tidak hanya itu, karyawan yang diberikan fasilitas tambahan selain gaji akan memiliki sense of belonging yang kuat terhadap perusahaan, sehingga rasa tanggung jawab akan terpupuk secara otomatis. Kemudian yang ke-9, tawarkan pola kerja fleksibel. Pola kerja setiap karyawan memang berbeda satu sama lain. Itulah sebabnya perusahaan bisa mempertimbangkan menawarkan pola kerja yang fleksibel seperti remote working atau work from home. Cara ini dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan karena karyawan bisa bekerja sesuai pola atau ritme kerja yang sesuai dengan mereka. Kemudian yang terakhir yaitu selenggarakan gathering karyawan. Cara lain yang bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi karyawan adalah dengan mengadakan gathering santai bersama karyawan. Tugas dan proyek yang padat lama-lama bisa membuat karyawan stres dan burn out. Maka, ajak sesekali karyawan bersama-sama pergi berlibur untuk sejenak melupakan pekerjaan. Namun, dalam kondisi pandemi seperti ini, HRD bisa mencoba virtual gathering dengan memanfaatkan video conference yang berisi game trivia santai. 10 kesalahan yang sering dilakukan oleh pemimpin atau leadership. Kesalahan yang pertama itu tidak memiliki waktu untuk anggota tim. Seorang pemimpin sudah seharusnya mampu untuk memberikan umpan balik atas setiap pekerjaan yang dilakukan oleh anggota tim mereka. Di saat pemimpin tidak memberikan umpan balik kepada anggota timnya, maka anggota tim tidak akan mengetahui letak kesalahan dan tidak akan ada upaya untuk meningkatkan kinerja. Kemudian permasalahan yang kedua itu tidak membagikan tujuan pemimpin itu kepada anggota timnya. Di dalam suatu kepemimpinan sudah seharusnya seorang pemimpin ini berbagi tujuan dengan anggota tim mereka agar mengetahui apa yang sedang dikerjakan. Jika pemimpin itu tidak mau berbagi, maka ada banyak kebingungan dalam pikiran anggota tim mereka, sebab anggota tim tidak mengetahui apa yang harus dicapai pada akhirnya. Selain itu, mereka juga tidak akan mampu untuk memprioritaskan pekerjaan yang dilakukan. Sebagai seorang pemimpin, seharusnya lebih memiliki tujuan dan sasaran yang jelas serta membagikan tujuan tersebut dengan anggota tim yang lain. Kemudian, kesalahan yang ketiga yaitu tidak bisa menjadi contoh. Setiap perusahaan dan organisasi pasti telah menetapkan aturan dan kebijakan yang harus diikuti. Hal yang aneh adalah banyak pemimpin yang menetapkan kebijakan tentang berbagi hal dan harus diikuti oleh semua anggota. Tetapi, pemimpin itu sendiri melanggar kebijakan tersebut. Di saat kita melakukan kesalahan sebagai seorang pemimpin, maka akan sangat mengecewakan bagi anggota tim. Kemudian kesalahan yang keempat yaitu tidak memberikan motivasi. Motivasi harus selalu ada di dalam anggota tim agar mereka bisa bekerja dengan lebih efektif dan mereka sadar bahwa pemimpin peduli dengan kesejahteraan mereka. Motivasi tidak hanya tentang finansial saja, sebab ada cara lain yang bisa kita lakukan. Bisa dengan memberikan jam kerja yang fleksibel atau sekedar memberikan pujian untuk pencapaian yang telah didapatkan. Teruslah menjaga motivasi bekerja agar para anggota tim dan menginspirasi mereka untuk bekerja melalui masa-masa sulit mereka. Kemudian yang kelima yaitu tidak mau mengakui kesalahan. Penting untuk dicatat bahwa kesalahan merupakan bagian dari kepemimpinan dan hal itu pasti akan terjadi. Pemimpin harus sadar bahwa setiap kesalahan yang mereka lakukan bisa menghancurkan reputasi dan kesuksesan mereka. Hanya saja, jangan sampai pemimpin tidak mau mengakui kesalahan yang dilakukan. Karena kesalahan adalah salah satu cara terbaik untuk mendapatkan pengalaman dan menjadi sosok yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Kemudian kesalahan yang ke-6 yaitu tidak mau menerima nasihat. Tidak ada orang yang sempurna di dalam segala hal, sehingga setiap kita itu masih membutuhkan orang lain untuk memberikan kita saran atau nasihat. Sama halnya sebagai seorang pemimpin.
Pemimpin tidak hanya memberikan saran kepada anggota tim lain saja, tetapi pemimpin juga harus bersedia untuk menerima nasihat dan saran yang diberikan oleh orang lain. Kemudian kesalahan yang sering terjadi yang ketujuh yaitu tidak peduli dengan komposisi tim. Kualifikasi, keterampilan, dan kepribadian seseorang pasti berubah sepanjang waktu. Hal ini yang dapat mendasari mengapa seorang pemimpin perlu mengevaluasinya sepanjang waktu. Dengan mengevaluasi, seorang pemimpin bisa mengetahui dan memastikan bahwa komposisi tim masih ideal. Kemudian yang ke-8 yaitu tidak mendelegasikan pekerjaan. Sebagai seorang pemimpin, mungkin saja pemimpin ini bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik karena kompetensi yang dimiliki. Hanya saja, pemimpin juga harus bisa membuat rekan tim yang lain untuk melakukan tugas dan pekerjaan dengan baik. Tugas seorang pemimpin adalah mampu menunjuk orang yang tepat untuk tugas yang benar. Kemudian yang ke-9, tidak berinovasi. Kepemimpinan yang hebat membutuhkan seseorang yang mampu mengantisipasi perubahan, membuat rencana yang bisa mengatasi perubahan, dan mengambil tindakan dengan segera sebelum hal terjadi. Efektivitas kepemimpinan sangat bergantung pada pemimpin itu sendiri dan banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi cara pemimpin mengolah tim dan organisasi yang dijalankannya. Kemudian kesalahan yang sering dilakukan yang terakhir yaitu kehilangan kontrol di depan publik. Hal yang harus diingat adalah saat membiarkan temperamen tidak terkontrol, maka konsekuensinya adalah bisa menderita dalam jangka panjang, bisa berupa hubungan yang memburuk dengan seseorang atau kehilangan peluang yang ada di depan mata. Nah teman-teman, itu tadi materi mengenai teamwork. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih sudah nonton video ini. Dan kami mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesempurnaan itu sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.